Salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Raden Andi Aryo Tejo, spesialis neurologi. Saya adalah salah satu seorang dosen pengajar di Departemen Neurologi, Program Studi Profesi Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Pada hari ini, saya akan melakukan pembuatan video pembelajaran guna memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025. Dalam pernyataan diri dosen, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Adapun topik yang akan saya bawakan pada video pembelajaran ini sudah sesuai dengan rencana pembelajaran semester mahasiswa Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Untuk evaluasi penilaian, terdiri dari 5 komponen. Komponen yang pertama adalah ujian tes tertulis, yang kedua OC, yang ketiga case-based discussion, yang keempat mini CX, dan yang kelima adalah penilaian kinerja mahasiswa Program Studi Profesi Dokter. Hari ini saya akan melakukan pembuatan video pengajaran, yaitu berupa kegiatan micro teaching dengan topik gangguan sistem vestibuler secara hybrid, baik secara offline maupun online. Topik ini sesuai dengan mata kuliah neurologi yang diajarkan pada Program Studi Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Baiklah, marilah kita menyaksikan video pengajaran tersebut. Mungkin sebagai pengantar terlebih dahulu, jadi nama mata kuliah neurologi, program studinya Profesi Dokter Fakultas Kedokteran Universitas 11 Maret. Di sini untuk program mata kuliah neurologi sendiri mempunyai 4 SKS. Fokusnya nanti pengelolaan kasus neurologi secara komprehensif, mencakup etiopatogenesis, patofisiologi, gejala, tata laksana, komplikasi, dan prognosis. Penekanannya pengelolaan pasien langsung di bawah supervisi dosen pembimbing klinik. Kemudian untuk capaian pembelajaran dan materinya, diharapkan mampu memahami dan mengimplementasi teori anatomi serta patofisiologi penyakit neurologi, kemudian melakukan anamnesis, pemeriksaan fisik, dan menentukan pemeriksaan penunjang untuk diagnosis sesuai kompetensi dokter umum, kemudian melakukan penanganan penyakit neurologi sesuai kompetensi dokter umum, menerapkan prinsip etika biomedik dan berpikir sistematis holistik dalam penanganan pasien. Kemudian materi utamanya nanti ada sistem saraf, kemudian ada berbagai macam penyakit ya, kemudian etika biomedik, praktik kedokteran berbasis bukti, evidence base, kemudian materi spesifiknya anatomi sistem saraf sentral dan perifer, neurologi klinis dasar, penanganan kasus berdasarkan gejala, khususnya di mata kuliah ini ada di bidang neurologi, yaitu di sistem vestibuler. Kemudian metode dan interaksi pembelajaran nanti ini hybrid, kombinasi antara daring dan luring. Untuk metode utamanya pembelajaran yang lainnya ada bedside teaching, kemudian ada case-based discussion, kemudian perkuliahan, diskusi, dan ujian OC. Untuk pendekatannya pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, interaksinya berupa kuliah interaktif, diskusi kasus dan praktikum langsung, kemudian kesempatan bedside teaching dan terlibat pelayanan pasien di poliklinik atau bangsal, kemudian supervisi langsung oleh dosen pembimbing klinik. Untuk komponen penilaiannya nanti ada tes tertulis 15%, mini CX 20%, kemudian case-based discussion 20%, OC 40%, penilaian kerja 5% dengan total 100%. Untuk interpretasi nilai sendiri, interpretasi skor akhir nanti A 80-100, B 70-79, C atau D itu di bawah 69. Syarat kelulusan, jadi nilainya total atau nilai akhirnya harus cukup ya, mencukupi. Jadi manfaatkan waktu pembelajaran ini sebaik-baiknya. Baik, kita langsung masuk ke materi ya. Jadi secara epidemiologi, gangguan sistem vestibuler itu mungkin hampir dialami 30% penduduk di seluruh dunia ya. Itu akan mengalami rasa dizziness baik sedang maupun berat, di mana 80% itu akan mencari pertolongan medis. Kemudian dari berbagai macam bentuk dizziness, hampir 25%-nya itu melaporkan true vertigo. Kemudian dizziness ini lebih banyak dialami pada wanita dibandingkan laki-laki dan lebih banyak dialami pada usia tua ya. Kemudian dizziness ini juga merupakan salah satu keluhan utama yang mungkin nanti akan sering kita jumpai ya, baik di UGD atau di klinik ya. Kemudian secara latar belakang historiknya sendiri, jadi ada 2 tokoh penting di sini. Ada Prosper Ménard yang mengenalkan kita pertama kalinya hubungan antara vertigo dengan gangguan pendengaran, serta melokalisir bahwa gejalanya itu berasal dari telinga bagian dalam. Kemudian ada Robert Barani juga yang pertama kali mendeskripsikan BPPV pada tahun 1921, serta mengenalkan kita mengenai tes kalorik, yaitu tes yang sering kita gunakan untuk memeriksa vestibulo-ocular reflex atau VOR ya. Kemudian selain itu perkembangan neuroimaging itu juga telah mengalami perkembangan yang cukup pesat, sehingga saat ini pemahaman mengenai penyebab dari dizziness atau vertigo ini semakin maju, di mana sebelumnya stroke dianggap sebagai penyebab yang jarang dari vertigo. Untuk saat ini mungkin vertigo itu bisa disebabkan oleh karena stroke. Ya. Kemudian
selama 25 tahun terakhir pemahaman kita mengenai gangguan-gangguan neurootologis itu juga telah meningkat. Jadi selain vertigo yang disebabkan oleh stroke, kita juga memahami mengenai vertigo yang disebabkan oleh penyakit-penyakit yang lain. Di sini kita juga harus mempelajari mengenai anatomi dari telinga bagian dalam, di mana letak didapatkan adanya organ vestibuler ya. Di sini organ vestibuler yang berperan yaitu ada canalis semicircularis, yaitu ada anterior kanal, posterior kanal, dan horizontal kanal, di mana berisi cairan endolimfe. Ya, cairan endolimfe ini nanti yang berperan penting dalam sistem vestibuler atau pergerakan vestibulernya. Selain itu juga ada organ lain seperti utriculus, utricle, dan sacculus. Ini juga berperan penting untuk organ vestibuler ya. Nah, untuk sistem vestibuler sendiri dibagi menjadi dua, yang perifer dan sistem saraf sentral. Kalau yang perifer tadi terdiri dari 3 canalis semicircularis, kemudian ada organ otolit yaitu utriculus dan sacculus, serta ada komponen ke-8 dari saraf vestibulonuclearis ya. Perbedaannya untuk canalis semicircularis, dia akan menerima respon rangsangan gerakan angular. Gerakan angular itu gerakan kepala, misalkan kita menoleh ke kiri ke kanan atau mengangguk, menengadah, itu gerakan angular ya. Sedangkan utriculus dan sacculus dia menerima respon rangsangan gerakan linear. Gerakan linear itu ketika misalkan kita berjalan maju atau mundur, itu gerakan linear, atau kita sedang berada di dalam lift naik ke atas atau turun ke bawah, itu gerakan linear. Kemudian bidang di mana mata berdeviasi itu merupakan akibat dari stimulasi vestibuler, tergantung dari canalis semicircularis mana yang terstimulasi. Jadi misalkan kita menoleh ke kiri, maka mungkin canalis semicircularis yang terstimulasi itu canalis yang horizontal. Sehingga ketika canalis semicircularis horizontal yang terstimulasi itu, dia akan mengirimkan sinyal ke bola mata, sehingga gerakan bola mata akan nanti berlawanan dengan arah gerakan kepala ya. Jadi misalkan gerakan kepala kita ke kiri, maka gerakan mata akan ke kanan, akan berlawanan. Itu akibat dari canalis semicircularis yang akan menstimulasi atau mengirim sinyal ke bola mata untuk bergerak melawan arah dari gerakan kepala. Jadi gerakannya nanti bisa ada vertikal, gerakan horizontal, ataupun gerakan torsional, tergantung dari canalis semicircularis mana yang terstimulasi. Kemudian kita masuk ke klasifikasi dan diagnosis. Jadi yang pertama kita harus mempelajari juga mengenai keseimbangan. Keseimbangan adalah kemampuan untuk mempertahankan orientasi tubuh dan bagian tubuh terhadap lingkungan sekitar. Di sini keseimbangan terdiri dari 3 sistem. Ada sistem vestibular atau labirin, kemudian ada sistem proprioseptif atau somatosensorik, dan ada sistem visual. Jadi ketiga sistem ini menyusun keseimbangan. Apabila ada salah satu sistem yang terganggu, maka keseimbangan biasanya juga ikut terganggu ya. Dimana ketiga sistem ini nanti akan berintegrasi di brainstem dan di cerebellum. Untuk gejala vestibuler nanti akan terbagi menjadi gejala vestibuler primer atau yang utama, sama gejala vestibuler sekunder. Kalau yang gejala vestibuler primer ini ada 4, yaitu ada dizziness, yaitu suatu sensasi adanya gangguan orientasi ruang tanpa adanya gangguan gerakan. Kalau vertigo di sini didefinisikan sebagai suatu sensasi seolah-olah tubuh ini bergerak, padahal tubuh ini tidak bergerak. Ya, itu vertigo. Kemudian kalau vestibulovisual symptoms adalah gejala visual yang biasanya merupakan akibat dari patologi vestibuler atau interaksi antara sistem visual maupun sistem vestibuler. Kemudian yang keempat ada postural symptoms, yaitu adalah gejala keseimbangan yang terkait dengan kemampuan untuk mempertahankan stabilitas postur tubuh ya. Biasanya ketika pada posisi tegak, ketika posisi kita duduk tegak, berdiri ya, atau berjalan ya, itu adalah kemampuan untuk mempertahankan postur tubuh ya. Kemudian gejala vestibuler sekunder ini merupakan turunan dari gejala vestibuler primer tadi. Jadi misalkan kalau vertigo atau dizziness itu ada vertigo spontan atau dizziness spontan, ada juga vertigo triggered atau yang ada faktor pemicu tertentu, atau dizziness yang dipicu oleh faktor pemicu tertentu ya. Jadi misalkan faktor pemicunya bisa berupa posisional atau posisi, kemudian ada gerakan kepala, kemudian bisa dipicu oleh adanya suara, sound ya, atau posisi-posisi yang lain. Kemudian gejala vestibulovisual ini contohnya ada vertigo eksternal, oscillopsia, visual lag, visual tilt, atau movement induced blur. Kemudian gejala postural sendiri, contohnya ada unsteadiness, directional pulsion, kemudian ada balance related near fall atau balance related fall. Untuk klasifikasinya sendiri, jadi menurut International Classification of Vestibular Disorder, ini terbagi menjadi 4 layer ya. Layer yang pertama ada symptom and sign, layer yang kedua sindrom, kemudian layer yang ketiga disorder and disease, dan layer yang keempat adalah mekanis.
Jadi layer yang pertama bisa kita lihat simptom dan sign. Jadi kita tentukan dulu pada pasien kira-kira gejala yang dialami itu apa saja. Apakah ada vertigo, dizziness, nystagmus, atau ada VOR failure, ya, kegagalan vestibular reflex. Nah, nanti dari kumpulan simptom dan sign ini kita masuk ke layer yang kedua, ke sindromnya. Apakah episodic vestibular syndrome, apakah akut vestibular syndrome, atau chronic vestibular syndrome. Perbedaannya kalau episodik ini hilang timbul, kalau akut ini sifatnya mendadak, baru pertama kali dan menetap. Kalau kronis ini sudah lama dan menetap juga, ya. Nah, nanti dari sindromnya ini, dari layer yang kedua, baru kita bisa menentukan layer yang ketiga atau penyakitnya. Jadi yang masuk ke akut apa saja? Misalkan kalau akut vestibular syndrome, yang masuk di sini adalah stroke dan neuritis vestibularis. Nah, nanti mungkin kalau yang episodic vestibular syndrome, mungkin yang masuk di episodic itu misalkan contohnya Meniere, vestibular migraine, BPPV, atau TIA, itu masuk yang episodik, ya. Sehingga dari sindromnya nanti kita bisa menentukan penyakitnya. Nanti setelah kita menentukan penyakitnya, kita masuk ke layer yang terakhir, yaitu mekanisme atau patofisiologinya. Jadi misalkan kalau stroke, patofisiologinya berarti mengarah ke vaskuler. Jadi ini terkait dengan pengobatannya. Misalkan neuritis vestibularis, ini terkait dengan inflamasi. Jadi nanti kita pengobatannya dengan berkaitan dengan inflamasi, ya. Ini untuk layernya. Kemudian berikutnya, nah ini perbedaan antara dizziness dan vertigo. Jadi kalau dulu klasifikasi yang lama, dizziness itu merupakan istilah payung dari yang di dalamnya didapatkan adanya vertigo, unsteadiness, imbalance, brain syncope, ataupun sensasi non-spesifik yang lain. Tapi dengan adanya klasifikasi yang terbaru ini membedakan antara dizziness dan vertigo, ini dianggap dua hal yang berbeda, ya. Nah, kemudian untuk bisa mendiagnosis, kita juga harus melakukan anamnesis maupun pemeriksaan fisik, ya. Jadi anamnesis dan pemeriksaan fisik ini merupakan informasi yang sangat penting. Nah, seringkali pasien mungkin akan mengalami kesulitan dalam menggambarkan gejala yang dialaminya. Kadang-kadang pasien mengeluhkan, saya nyeri kepala ini, padahal mungkin yang dialami oleh pasien adalah pusing berputar. Nah, kadang-kadang kebalikan, pasien mengatakan, saya pusing, tapi sebetulnya yang dialami oleh pasien adalah nyeri kepala, ya. Jadi ini adalah dua hal yang berbeda, sehingga kita harus mendeskripsikan atau mendefinisikan mana yang dialami oleh pasien, ya. Jadi langkah pertama kita harus mendefinisikan simptom atau gejala yang dialami oleh pasien. Kemudian ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa kita tanyakan, misalkan gejalanya apakah sifatnya konstan atau episodik, kemudian apakah ada gejala penyertanya, kapan dimulai, apakah tiba-tiba atau mendadak, ya. Kemudian faktor apakah yang memperberat atau memperingan. Kemudian jika episodik kita tanyakan mengenai durasi dan frekuensi, dan apa yang menjadi faktor pemicunya. Kemudian untuk pemeriksaan fisik sendiri, di sini juga penting, ya, pemeriksaan fisik seperti tekanan darah. Ini untuk menyingkirkan kemungkinan misalkan apakah ada ortostatik hipotensi, karena gejala ortostatik hipotensi akan mirip dengan dizziness, ya. Kemudian pemeriksaan heart rate kita juga mencari atau menyingkirkan apakah ada denyut jantung yang irregular. Kadang pada beberapa kasus denyut jantung yang irregular pada aritmia itu bisa didapatkan adanya sinkop, ya. Kemudian pemeriksaan visual di sini juga penting, karena kita ketahui bahwa sistem visual ini merupakan salah satu komponen penyusun keseimbangan, sehingga ketika sistem visualnya terganggu, maka keseimbangan juga otomatis akan terganggu juga, ya. Kemudian pemeriksaan fisik neurologi secara umum. Jadi vertigo ini dapat merupakan gejala awal dari penyakit-penyakit yang lain, atau salah satunya penyakit neurodegeneratif. Vertigo ini juga dapat menjadi gejala penting dari penyakit neurologis lain seperti stroke, tumor, atau penyakit demyelinisasi, atau penyakit patologis sistem saraf yang lain. Kemudian selain itu pemeriksaan fisik, pemeriksaan saraf kranialis juga harus diperiksa secara teliti untuk melihat apakah ada gejala penyerta atau ada gangguan dari saraf kranialis. Nah, pemeriksaan yang lain misalkan pemeriksaan gerakan bola mata. Jadi langkah pertama kita harus menentukan dulu apakah gerakan bola matanya normal atau tidak. Kemudian kita berusaha mencari untuk adanya nystagmus. Nystagmus ini adalah gejala objektif dari vertigo yang didefinisikan sebagai gerakan bola mata ritmis osilasi dengan adanya komponen fase cepat ke satu sisi dan fase lambat ke sisi yang lain, ya. Dan nystagmus ini ada nystagmus spontan, ada gaze evoke, ataupun nystagmus posisional. Arah dari nystagmus itu biasanya digambarkan dengan arah fase cepat. Jadi misalkan nystagmus fase cepatnya ke arah bawah, kita sebut sebagai down beating nystagmus. Kalau arah fase cepatnya ke arah kiri, misalkan kita sebut sebagai left beating nystagmus. Jadi tergantung dari arah fase cepatnya.
Nah, ini adalah salah satu contoh kasus. Kita lihat di sini. Jadi ketika mata diarahkan ke kanan, fase cepat ke kanan. Ketika diarahkan ke kiri, fase cepat juga ke arah kiri. Ya. Jadi pada kasus ini kita sebut sebagai nystagmus bidireksional. Ya. Jadi ada dua arah fase cepat ke kanan dan fase cepat ke kiri. Ya. Kalau unidireksional, dia fase cepatnya hanya satu arah saja. Misalkan kanan ya kanan terus, walaupun matanya bergerak ke kanan ke kiri, fase cepat harus ke satu arah aja. Kalau unidireksional ya. Kalau bidireksional ada perubahan arah fase cepat. Kemudian pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan imaging. Di sini untuk mengeksklusi penyebab sentral dari vertigo. Bisa kita lakukan pemeriksaan CT scan atau pemeriksaan MRI ya. MRI di sini lebih dipilih karena lebih detail, cuman memang secara cost atau biaya lebih mahal. Untuk pemeriksaan imaging ini tidak diperlukan pada kasus-kasus seperti BPPV, vestibular neuritis atau penyakit Meniere ya. Kapan kita lakukan pemeriksaan imaging? Yaitu ketika pasien mengalami adanya defisit neurologis vokal yang tidak dapat dijelaskan. Itu mungkin jadi perlu dilakukan pemeriksaan imaging. Kemudian pemeriksaan posisional. Jadi di sini kita lakukan pemeriksaan Digital Back Test. Itu biasanya kita lakukan untuk apabila kita mencurigai pasien ini terkena atau terdiagnosis BPPV. Apabila kita mencurigai pasien mengalami BPPV, kita lakukan pemeriksaan Digital Back Test. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi lokasi mana yang terkena, apakah kanalis hemiscularis yang lateral, apakah yang superior, apakah yang posterior. Ya, jadi nanti langkah-langkahnya seperti yang ada di gambar, nanti bisa kita praktekkan ya. Yang diamati adalah gerakan bola mata. Jadi ketika pasien dilakukan dengan provokasi seperti di gambar, nanti kita lihat gerakan bola matanya, apakah didapatkan nystagmus atau tidak. Apabila didapatkan nystagmus, berarti terkonfirmasi bahwa ini adalah BPPV. Tinggal nanti kita lihat arah gerakan bola matanya, arah nystagmusnya, apakah nanti nystagmusnya vertikal, apakah horizontal, apakah abitorsional. Ya. Kemudian ini adalah karakteristik perbedaan antara vertigo yang perifer maupun yang sentral. Bisa kita lihat antara vertigo ataupun nystagmus yang muncul, nanti kita lihat latensinya. Kalau yang perifer itu 3-40 detik, jadi munculnya setelah provokasi tes itu setelah 3-40 detik. Kalau yang sentral, dia tidak ada latensi, jadi dia akan langsung muncul terus menerus. Kemudian durasinya, kalau yang perifer dia kurang dari 1 menit, kalau yang sentral mungkin bisa lebih dari 1 menit. Kemudian fatigue, kalau pada perifer didapatkan fatigue ya. Kemudian kalau sentral tidak didapatkan adanya fatigue ya. Kemudian habituasi, jadi kalau pada perifer didapatkan habituasi, kalau yang sentral tidak ada habituasi, itu jadi artinya dengan provokasi berulang biasanya nystagmusnya akan semakin menghilang ya. Kemudian intensitas vertigonya sendiri bisa kita lihat, kalau yang perifer dia biasanya lebih berat, nystagmusnya lebih nyata dan didapatkan adanya mual, sedangkan kalau pada sentral biasanya vertigonya lebih ringan ya, nystagmusnya lebih jarang terlihat dan mualnya lebih jarang. Dan ini adalah penyebab dari vertigo, ada penyebab perifer macam-macam. Nomor 1 adalah BPPV, benign paroxysmal positional vertigo. Terus di bawahnya ada vestibular neuritis, ada recurrent vestibulopathy, ada classic Meniere disease ya, dan yang lain-lain. Kemudian berikutnya adalah penyebab sentral dari vertigo. Di sini ada berbagai macam penyebab. Ada penyebab vaskuler, contohnya ada vertebrobasilar TIA, kemudian ada cerebellar atau brainstem stroke. Kemudian yang kedua contohnya ada cerebropontine angel tumor, contohnya ada acoustic neuroma, meningioma, cholesteatoma ya, ataupun tumor metastasis. Kemudian berikutnya mengenai red flag. Jadi red flag ini mengarahkan gejala-gejala atau tanda di mana mengarah ke lesi vestibular yang sentral. Jadi kapan kita mencurigai kalau ada lesi vestibular sentral, itu apabila ada gejala atau tanda sentral, misalkan ada hemiparesis, ada dysarthria, ada disfagia, itu kan tanda-tanda gejala gangguan neurologis sentral, sehingga kita mencurigai ada lesi vestibular sentral. Atau ada direction changing nystagmus, ada nystagmus dengan perubahan arah fase cepat tadi, seperti di video tadi ya. Kemudian ada nystagmus vertikal, kemudian ada heterastes. Kalau yang heterastesnya negatif atau scale deviation positif, itu mengarah ke lesi vestibular sentral. Atau apabila ada faktor-faktor resiko stroke, itu juga kita patut mencurigai ada lesi vestibular yang sentral. Nah, kemudian mengenai penyebab-penyakit yang
menyebabkan vertigo. Di sini penyakit-penyakitnya atau gangguan yang sering menyebabkan vertigo. Yang pertama adalah vestibular neuritis. Ya, vestibular neuritis ini adalah vertigo berat dengan onset cepat yang biasanya disertai dengan mual ataupun muntah. Gejalanya nanti akan membaik selama beberapa hari, tapi juga dapat menetap selama beberapa bulan. Etiologinya di sini kemungkinan utamanya adalah virus, sehingga sifatnya binary dan self-limited. Diagnosisnya itu biasanya kita lakukan pemeriksaan ETRAS test. Apabila pemeriksaan ETRAS testnya positif, maka mengarah ke vestibular neuritis. Ya. Untuk pengobatan sendiri sifatnya simptomatik. Biasanya kita berikan corticosteroid dengan methylprednisolone 3 hari onset sampai 3 minggu dengan dosis 100 mg per hari, di tapering off 20 mg tiap 3 hari, atau bisa kita berikan prednisone 20 mg 2 kali sehari selama 10 sampai 14 hari. Untuk terapi fisik vestibular mungkin dapat membantu pasien mengkompensasi lesi dari nervus vestibularnya. Kemudian berikutnya adalah BPPV, binary paroxysmal positional vertigo. Di sini adalah penyebab paling sering dari vertigo. Di sini yang muncul adalah vertigo posisional, jadi gejalanya ini dipicu oleh perubahan posisi. Ya. Kriteria diagnostiknya adalah recurrent vestibular vertigo yang pertama, yang kedua durasi serangannya kurang dari 1 menit, kemudian yang ketiga gejalanya dipicu oleh perubahan posisi kepala, dan yang keempat tidak ada etiologi yang lain. Di sini disebabkan oleh adanya free floating calcium carbonate debris. Jadi adanya kotoran atau debris kalsium karbonat yang dia terlepas dari kupula dan masuk ke kanalis semisularis. Nah, karena tadi ada kanalis semisularisnya kan ada 3. Tergantung dia masuk yang di mana. Apakah masuk yang di posterior, apakah yang di lateral, atau yang di anterior. Nah, untuk membedakannya nanti dari pemeriksaan Dixalpec tadi. Dari pemeriksaan Dixalpec, nistagmusnya yang muncul, nanti kita bisa membedakan debrisnya ini masuk yang mana, ke kanal yang mana. Nanti terkait dengan penanganannya ya. Jadi pengobatannya ini dengan repositioning maneuver yang dikatakan di sini memang sangat efektif untuk menyingkirkan debrisnya tadi, supaya debrisnya tadi keluar dari kanalis semisularis ya. Jadi pada kasus ini memang pengobatannya tidak diindikasikan karena memang ini masalahnya adalah problem mekanis. Pengobatan hanya membantu untuk meringankan gejala simptomatik dari pasien saja. Kemudian berikutnya adalah penyakit Meniere atau Meniere disease. Di sini ditandai dengan adanya serangan berulang dari vertigo yang dihubungkan dengan adanya gejala auditorik. Gejala auditorik di sini adalah hearing loss, kemudian tinnitus maupun rasa penuh pada telinga. Biasanya hearing loss-nya sifatnya progresif ya. Kemudian untuk serangan vertigonya lebih lama, lebih dari 20 menit, dan biasanya bisa berkaitan dengan mual dan muntah. Untuk gangguan pendengarannya sendiri biasanya sifatnya unilateral. Pada beberapa pasien bisa sampai bilateral ya apabila memang progresif terus menerus. Untuk penyebabnya sendiri disebabkan oleh karena adanya endolimfatik hidrops atau tekanan endolimfatik yang berlebihan ya. Jadi tadi kan kita ketahui ya, jadi di dalam cairan di dalam telinga bagian dalam itu kan ada cairan endolimfe. Kalau cairan endolimfenya dia berlebihan atau tekanannya meningkat, itu akan menimbulkan penyakit Meniere atau Meniere syndrome ini ya. Nah, untuk pengobatannya sendiri ada berbagai macam seperti diet rendah garam dan pengobatan diuretik. Kemudian dapat diberikan juga dengan pemberian beta-histin dengan dosis yang tinggi dalam jangka waktu yang lama. Tujuannya adalah supaya bebas dari serangan kurang lebih sekitar 6 bulan atau bisa sampai 1 tahun ya. Untuk pengobatan yang lain yang sifatnya lebih invasif atau minimal invasif seperti bisa menggunakan intratympanic gentamicin injection, kemudian atau yang lebih invasif lagi adalah pembedahan dari nervus vestibular atau destruksi dari labirin ya. Kemudian farmakoterapi dari vertigo, di sini ada obat-obat yang bisa digunakan sebagai vestibular suppressant, jadi untuk menekan dari gejala-gejala vestibular tadi. Ada beberapa golongan di sini seperti antihistamin, histaminik, kemudian ada calcium entry blocker, kemudian ada benzodiazepin ya. Di mana masing-masing golongan ini dosisnya ada yang direkomendasikan sesuai dengan yang ada di tabel dan mempunyai efek samping yang mungkin berbeda-beda antara satu golongan dengan golongan yang lain. Sehingga di sini memang kita harus memilih kira-kira golongan mana yang kita sesuaikan dengan kondisi dengan pasien ya. Jadi memang untuk efek sampingnya karena berbeda-beda, jadi kondisi pasien mungkin kan berbeda-beda juga ya. Ada yang usia tua, usia muda, sehingga harus kita pilih sesuaikan mana yang sesuai dengan karakteristik dari pasien. Nah, berikutnya adalah kanal repositioning terapi. Jadi kanal repositioning terapi ini adalah suatu terapi rehabilitasi vestibular yang kita gunakan untuk mengobati atau menangani pasien, khususnya pasien BPPV ya. Nah, di sini
ada beberapa manuver yang bisa kita gunakan. Yang pertama adalah manuver Epley. Manuver Epley ini kita gunakan untuk mengobati BPPV yang kanal posterior, ya. Jadi di sini kita bisa lihat prosesnya dari sebelah kiri sampai sebelah kanan, ya. Awalnya kita dudukkan, kemudian kita baringkan dengan sudut 45 derajat menghadap ke kiri dengan posisi agak kepala lebih rendah, ya. Kemudian dirotasikan 90 derajat, kemudian dirotasikan lagi 90 derajat dan dikembalikan ke posisi duduk. Nah, tiap kali perubahan posisi ini kurang lebih sekitar 30 detik, ya, kurang lebih sekitar 30 detik. Kemudian selanjutnya ada Semon manuver. Semon manuver ini untuk mengobati BPPV kanal posterior, sama ya, sama seperti tadi Epley. Jadi untuk mengobati BPPV yang posterior bisa menggunakan manuver Epley atau menggunakan manuver Semon. Nah, menurut jurnal yang terbaru, menurut artikel jurnal yang terbaru, di sini selain manuver Semon ada manuver Semon Plus, jadi modifikasi dari Semon. Yang membedakan adalah posisi awal, ya. Bisa kita lihat ini yang di gambar yang di tengah, ya. Ini yang sebelah kiri adalah yang Semon, yang sebelah kanan adalah yang Semon Plus. Jadi di posisi awal itu ketika yang Semon dia kepalanya hanya di tepi tempat tidur, tapi kalau yang Semon Plus kepalanya sampai ke bawah, ya. Jadi sampai lebih rendah dari tempat tidur, ya, kalau yang Semon Plus. Dan menurut artikel jurnal ini menyebutkan bahwa memang penggunaan Semon Plus ini ternyata lebih efektif dibandingkan penggunaan yang manuver Semon, ya. Kemudian selanjutnya adalah ada Lampert roll manuver untuk BPPV yang kanal horizontal. Jadi di sini pasien ditidurkan dengan posisi supine, kemudian dilakukan rotasi 90 derajat kepalanya, ya. Biasanya ke arah yang sehat, kemudian diputar 90 derajat ke arah bawah, kemudian kembali ke semula, ya. Jadi 90 derajat, 90 derajat, 90 derajat. Jadi nanti 90 derajat lagi kembali ke posisi semula. Jadi seperti kita kalau, makanya disebut barbecue roll, karena kita seperti kalau bakar sate itu kan kita putar terus, ya. Kita putar terus sampai kembali ke awal. Nah, ini hampir sama. Tujuannya adalah untuk menyingkirkan debrisnya supaya debrisnya keluar dari kanalis hemisiferalis, terutama kanalis yang horizontal, gitu. Nah, mungkin itu saja untuk ini adalah referensi yang saya gunakan untuk penyusunan materi kuliah pada pagi hari ini. Nah, ini adalah ada link yang bisa diakses untuk melihat atau merefresh video untuk tadi, ya, penanganan dari vertigo tadi. Izin bertanya dokter, sebelumnya perkenalkan saya Gina Husasti, dokter dari Dokter Muda Neuro Junior. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Mungkin izin bertanya dokter lebih kepada tata laksana farmakologi dari gangguan vestibular ini. Dokter kan bisa diberikan beta-histin ya dokter, dan untuk dosisnya 48 mg. Izin dokter mohon koreksinya, mungkin setahu saya untuk sediaannya kan 6 mg ya dokter. Nah, sebenarnya bagaimana strategi pemberian obat ini, karena apabila dosis yang dibutuhkan 48 mg berarti bisa diberikan hingga 8 kali pemberiannya. Ya, mungkin strategi pemberiannya seperti apa ya dokter untuk pasiennya nanti. Ya, terima kasih pertanyaannya baik, ya. Jadi mengenai dosis beta-histin, ya, tadi, ya, karena kan sediaannya cuma 6 mg. Jadi sebetulnya kalau beta-histin itu terbagi dua sebetulnya. Ada beta-histin mesilat. Beta-histin mesilat itu yang 6 mg sama beta-histin dihidroklorid. Kalau beta-histin dihidroklorid itu sediaannya 24 mg. Jadi kalau kita pakai yang beta-histin dihidroklorid cukup 2 kali 1 aja cukup. Memang kalau pakai yang beta-histin mesilat mungkin penggunaannya jadi banyak. Ya, bisa kita berikan misalkan 3 kali 2 atau 4 kali 2 itu bisa, boleh sebetulnya. Yang penting sebetulnya dosis hariannya itu mencukupi. Memang yang paling efektif sesuai yang di guideline POCDI atau Pokja Neurootologi, Pokja Vertigo itu dosis yang direkomendasikan 48 mg. Tapi memang mungkin penggunaan dosisnya kan akan sangat bervariasi, ya, tergantung dari pasiennya juga. Jadi apabila mungkin pasiennya beratnya tidak terlalu banyak, mungkin bisa pakai yang 24 mg bisa, gitu. Tapi kalau untuk yang beratnya mungkin agak banyak, bisa pakai 48 mg. Tapi memang sesuai rekomendasi sebetulnya yang dipakai 48 mg. Nah, mungkin supaya lebih simpel bisa dipakai yang beta-histin dihidroklorid jika memang ada. Kan minumnya tidak terlalu banyak, paling sehari cuma 2 kali aja cukup, ya, itu. Ya, mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya cukupkan sekian untuk materi kuliah pada pagi hari ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Saya akhiri. Terima kasih. Selamat pagi semuanya.